memaparkan rancangan aktualisasinya. Silakan. Oke, Bapak izin share screen. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera, selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Ida Fitri Dianingrum, SPDI, selaku penguji. Terima kasih Ibu telah hadir dalam seminar rancangan aktualisasi pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati Ibu Fadila Puspadewi, SPDI, MPD, selaku mentor. Terima kasih Ibu sudah hadir dalam seminar rancangan aktualisasi pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Muflis M. Agis selaku coach yang terima kasih atas bimbingannya. Dan yang saya hormati Bapak Rois Mustafa SEM ISIDA selaku moderator. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama, Angkatan 41 Kelompok 4. Izinkan saya, maaf, saya salah share screen, maaf. Sebentar. Sudah? Maaf, Bapak, sudah ini ya? PPT? ya sudah. Oh ya, terima kasih. Maaf. Baik, izinkan saya mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Penggunaan Wordle untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab kelas 8 MTS Negeri 4 Karanganyar. Eh, Hal ini dilatar belakangi oleh pengalaman saya sebagai guru bahasa Arab terhadap anak-anak dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas, anak-anak itu masih minim penguasaan kosakata atau mufradat bahasa Arab. Hal ini selaras dengan tugas dan fungsi saya sebagai guru bahasa Arab untuk melaksanakan perencanaan dan pembelajaran untuk membina karakter siswa dalam belajar bahasa Arab. Ada beberapa isu yang teridentifikasi. Yang pertama yaitu kurangnya minat siswa dalam pembelajaran gramatikal bahasa Arab. Yang kedua yaitu kurang optimalnya penggunaan platform digital dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya dalam penguasaan kosakata bahasa Arab. Dan yang ketiga yaitu kurangnya kemampuan siswa dalam membaca dan menulis bahasa Arab. Dari ketiga isu tersebut, kami melaksanakan lapisan isu menggunakan USG, Urgency, Sources, and Growth, dan kami menetapkan bahwa penggunaan platform digital dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya dalam kosakata bahasa Arab, masih sangat kurang atau kurang optimal. Kemudian dalam kondisi saat ini, eh, kami sebagai guru itu lebih cenderung melaksanakan pembelajaran secara konvensional, kurang menggunakan platform digital, dan ini berdampak pada kurangnya minat siswa dalam pembelajaran bahasa Arab dan menjadikan siswa itu kosakata bahasa Arabnya itu sangat minim. Dan hal ini berkaitan dengan materi pelatihan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian, maka dari itu kami menetapkan gagasan kreatif yaitu penggunaan platform digital workflow untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa. Kemudian isu tersebut kami analisis menggunakan metode Fishbone dan mendapatkan beberapa uraian kegiatan. Yang pertama yaitu perencanaan penggunaan platform. Outputnya nanti akan ada rencana penggunaan platform yang kami menggunakan platform digital workflow. Yang kedua melakukan observasi kemampuan awal siswa. Saya melaksanakan pretest untuk mengetahui seberapa kemampuan siswa dalam penguasaan kosakata bahasa Arab. Yang ketiga, pembelajaran via Wordle, dan yang keempat, evaluasi. Karena
Rancangan aktualisasi ini selaras dengan nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak, maka ini adalah rekapitulasi nilai-nilai berakhlak dalam pelaksanaan rancangan aktualisasi. Dan yang terakhir, timeline aktualisasi ini adalah jadwal pelaksanaan rancangan aktualisasi Kak. Baik, Ibu, demikian presentasi dari saya. Mohon arahan dan petunjuk terkait rancangan aktualisasi ini. Terima kasih Bapak Ibu. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bapak Rois selaku moderator. Terima kasih Mbak Rizky Amalia sudah disampaikan rancangan aktualisasinya. Untuk selanjutnya kepada mentor ya, Ibu Dewi, kami berikan kesempatan memberikan penguatan atas rancangan aktualisasi dari Mbak Rizky Amalia. Waktunya 3 menit. Kami silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. kami hormati Bapak Pembimbing dan seluruh peserta Latsar, terima kasih kesempatannya untuk aktualisasi yang dilakukan oleh Mbak Rizky Amalia di madrasah kami menggunakan metode wet wall ya Mbak ya. Ya, ini alhamdulillah memang sudah konsultasi dengan kami dan kami ACC. Sejauh ini melihat dari latar belakang dari siswa-siswi yang ada di sini, kemudian keterbutuhan kami untuk penguasaan bahasa Arab, ini cukup menarik sehingga dapat optimal dan bisa menambah apa namanya daya tarik siswa untuk belajar bahasa Arab. Yang jelas bahasa asing sehingga kalau tidak menggunakan metode yang apa namanya yang agak modified gitu, anak-anak kan kurang bisa menyerap secara maksimal gitu. Sehingga dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh Mbak Rizky Amalia ini, insya Allah nanti akan memberikan efek yang bagus untuk perkembangan pembelajaran yang ada di madrasah kami. Dan semoga ini tidak hanya sekedar aktualisasi, tetapi memang nanti bisa dilaksanakan dalam keseharian pembelajaran sebagai pengajar bahasa Arab yang ada di MTSN 4 Karanganyar. Mbak Menawi itu untuk selanjutnya sukses selalu buat Mbak Rizky Amalia. Mengatakan Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dewi atas penguatannya dan dukungan terhadap rancangan aktualisasi Mbak Rizky Amalia. Selanjutnya kepada Ibu penguji, kami berikan kesempatan untuk tanya jawab dan memberikan saran serta masukan. Monggo. Ya, terima kasih Pak Rois atas kesempatannya. Matur suwun Ibu Fadilah Puspadewi yang telah berkenan memberikan dukungan atas rancangan aktualisasi yang disusun oleh peserta latsar kami. Mbak Rizky Amalia, saya sudah baca rancangan aktualisasinya. Belum lama Mbak, tadi malam sebenarnya ya. Saya mendapati bahwa RA yang Anda susun ini menggambarkan pemahaman yang mendalam mengenai tugas dan fungsi Anda sebagai seorang guru bahasa Arab. Dan dari kasus-kasus atau isu-isu yang dikelola itu memang merujuknya ke pembelajaran bahasa Arab semua. Nah, di sini RA-nya berjudul penggunaan platform digital word wall gitu ya untuk meningkatkan penguasaan kosakata. Kosakata berarti apa ya Mbak ya? Mahfudot, mahfudot gitu ya Mbak ya. Ya, betul. Mufrodat, Rodat. mufrodat gitu ya. Oke. Dan kemudian ini Mbak saya mau tanya nih. Jenengan ngajar di kelas berapa? Saya ngajar di kelas 8, Kelas 8 berapa kelas Mbak? 4 Lima, kelas. 4. Empat kelas 8 ya. Nanti yang akan menjadi sasaran aktualisasinya apakah seluruh 4 kelas ini atau sampel saja? Ini bisa sampel 1 atau 2 kelas saja. Nanti mulai di planning ya. Oke. Kira-kira kelas percontohannya nanti kelas berapa saja? Misalnya 2 kelas, 8 A atau B atau C atau D. Saya kan kurang paham nanti pembagiannya seperti apa. Nanti dispesifikkan gitu ya. Oke, terus kemudian Mbak, kenapa memilihnya word wall gitu ya? Bukan Kahoot, bukan background, Quizzes, dan lain-lain. Kenapa?
Baik, Ibu, terima kasih. Saya kemarin ada beberapa pandangan aplikasi, termasuknya Wordwall dan Quizzes. Saya memilih Wordwall karena di situ di Wordwall itu ada eh, menampilkan gambar visual, tidak hanya mufradat berupa tulisan, tetapi ada visual. Jadi anak-anak itu lebih bisa menangkap kosakata tersebut, lebih gampang hafalnya. Kalau di Quizzes itu hanya menampilkan misalnya bahasa Arabnya meja, hanya tulisan meja, tidak ada gambarnya seperti itu, Ibu. Ya, jadi sudah berdasarkan beberapa pertimbangan ya. Tentu Oke. Wordwall yang jenengan pakai nanti yang versi gratis atau yang berbayar, Mbak? Untuk nanti karena berdasarkan ya kemampuan mungkin anak-anak dan itu kami menggunakan yang gratis dulu ya. Yang gratis ya. Yang Ya, gratis dulu dicoba, nanti misalnya di dalam pembelajaran ternyata anak-anak butuh explore lagi dan itu butuh berbayar, nanti direncanakan ulang gitu ya. oke, Tapi oke. berangkatnya memang arahan kami untuk rancangan aktualisasi kalau bisa itu yang mudah, murah, cepat begitu, tetapi hasilnya bermutu. Nah, ini Mbak ya, ada beberapa hal gitu yang eh, mau saya sarankan untuk jenengan Oke. agar RA ini lebih sempurna lagi. Kalau semalam saya membaca, ini jadwalnya kan belum lengkap, ah, ah, belum selesai pengisiannya, tetapi saya tadi saksikan di paparan tadi sudah ada. Kemudian daftar pustaka juga belum ada datanya tadi malam, nanti mulai dikompliti lagi gitu ya. Untuk yang kan tabel, tabel rekap rencana habituasi kalau di RA-nya Mbak Rizky itu tabel 6. Nah, itu kan ada jumlah-jumlah nih. Berorientasi pelayanan, berapa kali muncul dalam Oke. kegiatan satu, kegiatan dua, Ya. kegiatan tiga. Nanti ini merujuknya sesuaikan dengan matriks. Kalau di matriks Anda menjelaskan dengan satu cara, ya berarti tuliskan saja satu gitu. Kita tidak bisa kalau di matriks itu tidak tertera, misalnya di matriks tertera hanya loyal, harmonis, berorientasi pelayanan, tapi di rekap kok muncul akuntabel, kok muncul yang lain gitu. Nah, ini kan menjadi tidak sinkron. Nanti disandingkan ya antara data matriks dengan data rekap rencana habituasi. Nah, di matriks, tolong kolom keterkaitan dengan mata pelatihan agenda ini merujuk ke agenda 2 ya. Tidak perlu ke agenda 3, tidak perlu ke agenda 1 dan lain-lain. Cantumkan nilai dan deskripsikan cara mengaktualisasikannya. Nah, saya kira tidak banyak yang bisa saya sarankan karena overall saya melihat kegiatan-kegiatan yang disusun ini sudah sistematis dan rinci. Saya berharap nanti lancar, tidak ada kendala begitu ya, sehingga kendala-kendala yang tertulis di RA ini adalah tindakan preventif gitu ya, tidak terjadi dan sebagainya. Saya ucapkan selamat, terima kasih juga untuk Ibu Fadilah. Saya kembalikan kepada Pak Rois. Terima kasih Bu Ida sudah memberikan beberapa catatan tadi. Ya memang ada kadang ditampilkan itu yang update ya, yang di rancangan belum. Nanti dapat dilengkapi Mbak Rizky Amalia dan selamat melanjutkan melaksanakan aktualisasi. Matur nuwun Bu Dewi Ya, atas ya, kehadirannya dan dapat meninggalkan ruang Zoom ini. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke. Monggo, nggih, Izin makasih. live. Mm-mm.